Jadi memang benar Pagar Nusa ini masuk struktur di NU sebagai Banom. Tapi masa iya saya mengaku orang paling NU dan paling batas jaga Kiai. Gara-gara saya ikut Pagar Nusa. Oke, assalamualaikum Mas Lur dan Mbak Lur. Ketemu lagi dengan saya Amin Kramat 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSAT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Oke dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya sedang silaturahmi kepada Ketua PAC. Iya, Ketua PAC Pagar Nusa PAC Gading. Nama lengkapnya saya kurang tahu, kalau panggilannya ini mesti Mas IE karena dulu teman saya. Meskipun sekarang juga tetap teman kan gitu Mas. Monggo Mas IE memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fawaidul Hisan. Saya di PAC Gading menjabat sebagai Ketua PAC Pagar Nusa. Mas IE dulu jadi pelatih tahun berapa? Jadi awal saya didiklat menjadi pelatih itu tahun 2018. 2018. Itu sudah jadi pelatih berarti ya? Sudah jadi pelatih. Kalau PSAT kan jadi warga. Iya. Nah, terus gini, kita langsung ke inti permasalahan. Jadi pertama kita kumpul, kita ketemu sama Mas IE itu tujuannya adalah satu, silaturahmi. Dan sekaligus kita sharing-sharing tentang permasalahan antara Pagar Nusa dan PSAT yang ada di Banyuwangi. Yang sedang intinya viral. Intinya sharing-sharing. Kita bukan cari ya mana yang benar, mana yang salah, enggak. Kita sharing-sharing saja. Sekaligus kita jalin silaturahmi agar hubungan PSAT Ranting Gulu-Gulu sama PN, PAC Gulu-Gulu maupun Gading itu tetap terjalin akur aman ya. Khususnya Gulu-Gulu Gading, umumnya Sumeneb lah seperti itu, cabang Sumeneb. Langsung ke pertanyaan pertama. Mungkin Mas IE sudah tahu kalau di Banyuwangi terjadi crash atau bentrok antara PSAT dengan Pagar Nusa. Saya pengen tahu informasi yang Mas IE ketahui dari teman-teman itu, informasi apa, kejadiannya gimana, permasalahannya apa, mungkin tahu. Jadi ya saya juga kemarin sempat mendengar kabar juga bahwa perguruan Pagar Nusa dan PSAT itu sedang ada konflik masalah ya. Jadi untuk masalahnya yang nyampe ke saya pribadi itu diawali dengan duel. Jadi selebihnya itu masih simpang siur Mas. Jadi si A bilang ini, si B bilang ini. Jadi masih belum pas nyampenya. Sama, berarti informasi yang masuk ke kita juga ternyata masih sepotong-sepotong. Termasuk juga informasi yang masuk itu cuma duel juga. Jadi pertama informasi itu adalah duel. Dari duel itu kalau tidak salah ada video euforia atau kegembiraan. Habis itu pecah lagi, terpotong lagi, tidak ada kejelasan. Moro-moro ada informasi lagi bahwa teman-teman atau warga-warga PSAT itu menggeruduk rumah Ketua Ranting Pagar Nusa. Habis menggeruduk terpotong lagi. Tidak tahu kenapa-napa, keesokan harinya lebih viral lagi. Ada informasinya ke saya, ada seorang kiai yang sampai mencabut pedang. Habis itu terpotong lagi. Akhirnya sampai crash, sampai menimbulkan korban dan menimbulkan luka-luka. Bahkan sampai sekarang kayaknya masih panas. Jadi intinya kita mau menginformasikan kepada teman-teman, kepada warga dan lain-lainnya bahwa jangan mudah percaya, jangan mudah terprovokasi dengan informasi-informasi yang masuk ke kita. Cari dulu informasi yang sebenarnya, karena yang jelas kalau informasi jauh dan kita tidak dapat informasi langsung dari pelaku yang ada di sana,
pasti informasi itu akan bukan hoax sih, minimal pasti ada penambahan maupun pengurangan. Bahkan bisa jadi ada penyelewengan informasi. Makanya pertama, jangan mudah percaya dan jangan mudah terprovokasi dengan informasi-informasi yang masuk. Pasrahkan segalanya kepada aparat keamanan yang ada di Banyuwangi, seperti itu. Terus Mas terkait itu gimana tanggapannya Mas terkait kejadian itu? Ya, kalau pandangan saya pribadi itu Mas, gini, jadi miris. Selama saya aktif di organisasi pencak silat, jadi bentrok terparah menurut saya, bentrok terparah itu yang sekarang antara Pagar Nusa dan PSHT. Selama ini bentrok yang terjadi bisa teratasi oleh aparat, kita bisa damai. Jadi kalau di Banyuwangi ini parah kayaknya, sampai ada korban jiwa, banyak yang luka. Jadi kitalah sebagai anak bangsa yang memang beda suku, beda ras, beda keyakinan, tapi cita-cita kita tetap satu, yaitu NKRI harga mati. Jadi bukan hanya simbol dari NU atau Pagar Nusa sendiri yang NKRI harga mati, tapi semuanya elemen masyarakat termasuk organisasi pencak silat manapun harus memegang simbol itu. Jadi kejadian ini di Banyuwangi ini memang kalau sepengetahuan saya memang kejadian paling besar. Kenapa? Kalau kejadian di daerah lain, kejadian di Nganjuk, ya pelakunya atau oknum-oknum yang melakukan tawuran atau bentrok itu ya teman-teman Nganjuk sendiri, Pagar Nusa Nganjuk, PSHT Nganjuk. Bojonegoro juga gitu, jadi pelakunya ya PN Bojonegoro, PSHT Bojonegoro. Tapi yang Banyuwangi ini kayaknya bukan cuma dari teman-teman Banyuwangi, teman-teman Pagar Nusa dari luar Banyuwangi datang, teman-teman warga-warga PSHT yang dari luar Banyuwangi juga sudah datang. Jadi kayaknya udah kayak bentrok tingkat Jawa Timur kayak gini. Cuma tempatnya di Banyuwangi gitu loh. Jadi tempatnya cuma di Banyuwangi. Bentroknya udah kayak bentrok Jawa Timur, level Jawa Timur kayaknya ini gitu. Bahkan kemarin ya sempat ada yang nelpon Mas. Ada orang Sampang nyampe ke Banyuwangi. Jauh-jauh dari Madura ke Banyuwangi. Mas, aku di Jember. Lo ngapain sampean di Jember? Datang dari Banyuwangi Mas. Ya Allah. Karena informasinya masih belum jelas. Meskipun ya mereka saudara kita, yang Mas PN adalah saudaranya Mas yang PSHT, korban pelaku adalah saudara saya. Kita juga ikut merasa miris, merasa sedih, dan juga mau tidak mau kita harus dukung dengan doa. Benar. Seperti itu. Terus gini Mas, terkait dengan permasalahan itu apa sih sebenarnya yang harus langkah-langkah istilahnya ya, solusi lah, minimal solusi apa yang sekiranya bisa meredam bentrok yang di Banyuwangi? Sepengalaman saya itu Mas, jadi kalau kita ingin akur atau bahkan menghindari GSA antar perguruan itu ya pertama ya tetap solid. Jadi kita tidak boleh memandang bulu, oh ini dari perguruan A, ini dari perguruan B. Jadi kita di negara yang sama. Jadi presidennya satu. Kita sebagai masyarakat menjaga keamanan, menjaga ketertiban, apalagi kita sebagai pendekar. Ya, jadi setidaknya lah kita berpikir kembali, kita sesama saudara, masa iyakah kita mau saling menyakiti, saling serang ya. Meskipun lah kita beda perguruan, tapi kan tujuannya tetap satu. Kita ikut perguruan silat dimanapun pasti
ingin cari ketenangan, Benar. cari kedamaian. Pasti juga ingin membela diri, tapi cara membela dirinya itu harus bijak, harus benar. Juga jadi kalau kita berkaca kepada perguruan di luar Madura, perguruan apapun, jadi kayaknya saling serang, Mas, saling serang. Dari Baganusa nyerang ini, dari PSAT nyerang ini, entah di sosmed ataupun di luar. Itu yang meresahkan, Mas. Jadi kalau di Madura alhamdulillah terkendali. Jadi mungkin kurangnya silaturahim, Mas. Kurangnya silaturahim. Kalau seumpamanya contoh silaturahim paling bawahnya, kalau PN ada acara, setidaknya kita harus mengundang dari beberapa anggota perguruan dari luar, minimal pengurus lah. Ya, minimal pengurus. Jadi silaturahim antar perguruan di sana tetap terikat. Jadi kalau ada masalah di anak buah kita, entah masalah besar atau sekecil apapun, kita bisa atasi dengan cara kekeluargaan. Jadi kembali ke awal, mau tidak mau silaturahmi itu harus terjalan. Satu adalah silaturahmi. Iya. Maka kalau kita sudah sering melakukan silaturahmi, maka bentrok itu bisa minimalisir lah, kita bisa minimalisir. Kedua, kembali ke sosmed. Jangan mudah terpercaya dengan sosmed. Sekali lagi, jangan mudah percaya pada sosmed. Kenapa? Saya pengalaman di sosmed itu seperti ini, masih. Misal kejadiannya di Banyuwangi yang sekarang, misalnya kita juga contoh seperti itu. Banyuwangi panas. Habis ini anggaplah, dan mudah-mudahan besok lusa situasi reda, damai kembali. Amin. Tapi secara emosional situasi mungkin aman di sana ya, tapi secara emosional teman-teman PN Banyuwangi dan lain-lain mungkin tetap panas. Secara emosional warga-warga PS1 juga tetap panas. Tapi ingat kembali bahwa monggo daerah-daerah yang aman jangan sampai terikut campur ke permasalahan yang ada di Banyuwangi. Contoh, ini mungkin banyak terjadi di daerah Banyuwangi panas, Sumenep ikut-ikutan mau panas karena mayoritas anggaplah pemuda-pemuda. Yang teman-teman PS1 buat sosmed basmi Panu. Saya baru tahu Panu itu kemarin. Basmi Panu lah. Akhirnya yang marah siapa? Ya Baganusa yang di Sumenep. Bener. Padahal tujuannya adalah untuk balas dendamnya ke yang Banyuwangi. Yang marah Baganusa Sumenep. Ataupun sebaliknya, teman-teman Baganusa marah sekarang. Baganusa Sumenep marah misalkan. Terus buat sosmed. PS1 itu kalau kemarin di Kire, udah Kire ini sudah lain-lain, akhirnya apa? Yang marah bukan warga PS1 yang ada di Banyuwangi, tapi semuanya warga PS1 yang ada di Sumenep. Misalkan ini ya Mas Ii yang ngomong, yang marah yang jelas saya, yang dekatnya Mas Ii, yang ngurusin mesti saya, ya kan? Jadi sosmed jangan sampai kita buat komunitas rasis lah ya. Udah buat komunitas yang bagus-bagus ya kan, kayak kemarin Baganusa itu banyak kalau komunitas yang bagus-bagus. Saya kurang paham kalau komunitasnya Baganusa. Kalau teman-teman dulu PS1 itu komunitasnya kayak terjal itu teman-teman jalanan tapi ngumpul ngopi bareng. Soreng itu kayaknya di pernafasan, pengembangan pernafasan. Ada teman-teman Garuda Sakti, bahkan Madura Jember udah mulai muncul yang namanya komunitas santri S1 Traktir. Ketimbang buat komunitas yang rasis, mending buat komunitas yang sekiranya bisa mengembangkan perguruan masing-masing. Bener Mas, bener. Nambah lagi masih ada tadi di pikiran nih, hilang udah. Lanjut nanti dah. Lupa, nanti tak sambung. Terus ini masih
Untuk Sumeneb sendiri mungkin ada agenda yang sekiranya usulan agenda lah dari Mas EE untuk Sumeneb yang bisa mengantisipasi bentrokan. Jadi sebenarnya kalau dibilang agenda Mas, saya tidak bantah apa? Kan cuma usulan. Iya. Jadi apa? Seperti lah keinginan saya ya untuk pencak silat yang ada di Sumeneb. Setidaknya lah kita bisa saling melengkapi, dalam artian kalau kita berjumpa entahlah di luar atau di mana, kita saling sapa, kenalan. Kalau kita tidak tahu ya kenalan. Jadi alhamdulillah ya. Jadi gesekan yang terjadi di Banyuwangi ini tidak sampai ke Madura, khususnya di Sumeneb. Ya karena Mas di Sumeneb ini Mas, apa pendekatannya itu antara perguruan itu bagus menurut saya. Jadi kayak Mas Amin sendiri tetap silaturahmi ke Pagarnusa meskipun sekarang ABSHT dan Pagarnusa itu sedang panas-panasnya. Bahkan dulu informasi ya, kita bukan ngumpul silaturahmi ke Mas EE ini di rumahnya Anda. Saya sudah silaturahmi di tempat latihannya Pagarnusa. Depan saya itu latihannya Pagarnusa. Bukan saya silaturahmi ke kediamannya Mas EE. Saya lagi silaturahmi ke tempat latihannya Pagarnusa dan nanti tak video tak buat slide lah ya. Terus masih mungkin ada. Jadi enaknya di Madura itu Mas, kita sesama perguruan itu bisa kok saling ngumpul bareng, bisa kok saling cerita gini, saling tukar pendapat gini. Kita main ke latihan Pagarnusa kayak Mas Mimin dari PSHT main ke Pagarnusa, tempat latihannya Pagarnusa itu aman. Maunya seperti itu di Sumeneb, terus tetap bertahan seperti itu Mas, khususnya di Madura. Kalau bisa di luar Jawa, di luar Madura, Jawa itu harus bisa seperti itu ya. Yuk, apa sih ya, jadi apa yang mau kita rebutkan Mas? Kalau kita mau merebut benar, manusia itu tidak ada yang benar Mas. Kalau tempatnya salah. Iya, tempatnya salah. Kalau kita ingin berebut kuat, kita lemah Mas. Yang kuat itu yang hanya menciptakan kita Mas. Jadi keinginan saya untuk seluruh pencak silat yang ada di Sumeneb itu tetap bersatu kompak. Mari kita bawa nama harum Sumeneb sebagai kota pencak silat yang dihuni banyak sekali aliran pencak silat. Tetap damai, tetap solid, tetap aman. Ya kita saling menghargai, saling mencintai. Jadi kalau berbicara masalah usulan kegiatannya Mas ya, di Pagarnusa itu banyak pencak silat. Mas Mimin pasti tahu karena seorang YouTuber pasti tahu ya. Jadi setidaknya lah kita bisa ngumpul entah 1 bulan sekali. Kita mengadakan, nggak usah ke latihan bareng. Kalau latihan bareng nanti ada sambung, ada yang ini kita bisa gesekan lagi di luar Mas ya. Setidaknya kayak bersih-bersih, baksos. Entah, ini kan hampir Ramadan Mas. Kita bisa bagi takjil bersama. Kita bisa tadarusan bersama kan bisa Mas ya. Jadi salah satunya seperti itu. Dan lagi juga kita pasti setiap organisasi pencak silat itu ada kepengurusan. Setidaknya setiap pengurus dari perguruan yang ada di Sumeneb itu bisa ngumpul Mas ya, bisa ngumpul, kita sharing mengenai perguruannya masing-masing, kita bisa tukar pendapat. Jadi, tapi alhamdulillah Mas, setahu saya pengurus itu tidak pernah bentrok sebenarnya. Benar-benar bentrok itu di bawah. Aduh, tapi ya gini, inti dari video kita hari ini adalah pertama, jangan mudah terprovokasi sosmed, mudah terpercaya sosmed terutama, karena yang jelas setiap informasi yang masuk ke kita itu bukan pas 100% asli kejadiannya, mesti ada yang ditambah-tambahkan ataupun ada yang dikurangi.
Kalau yang salah mesti yang dikurangi. Misalkan dari pihak PS1 yang salah, kemungkinan dikurangi. Atau dari PS1 yang benar pasti ditambah-tambahi biar pihak lawan kalah. Jadi jangan mudah terpercaya, jangan mudah terprovokasi. Intinya pasrahkan segala sesuatunya kepada pengurus maupun kepada pihak yang berwajib. Kedua, ini termasuk pesan-pesan kita kepada semua pengurus ya, bukan cuma di Gulu-Gulu, bahkan se-Indonesia bisa bilang. Kedua, setiap ada permasalahan sekecil apapun hal itu segera diredam. Kalau bisa pengurusnya harus turun ke lapangan, Mas. Ini bisa dikatakan adalah contoh kita sendiri ya. Iya. Kita di Gulu-Gulu masalah itu pasti ada. PS1 sama Pagar Nusa kemarin ada. Cuma ya alhamdulillah pengurus ranting segera meredam, segera mengurusi agar permasalahan tidak melebar kemana-mana. Dan alhamdulillah sampai sekarang PS1 Gulu-Gulu sama PS1 sama Pagar Nusa Gulu-Gulu Ganding aman, lancar, kita silaturahmi, pelatihan aman. Semoga tetap seperti ini ke depannya, Mas ya. Intinya kembali lagi ke intinya adalah setiap ada permasalahan sekecil apapun itu harus segera diredam. Karena setahu saya permasalahan yang di Banyuwangi itu sebenarnya adalah masalah sepele, masalah kecil sebenarnya, cuma berakibat besar. Kenapa berakibat besar? Pertama, yang dari pihak Pagar Nusa itu yang namanya Pagar Nusa yang namanya bela kiai. Hari H itu ada kiai yang sampai membunuh pedang berbolak udah terbesit di hatinya untuk bela kiai. Yang PS1 juga ngumpul, kenapa di PS1 ada korban. Jadi permasalahan kecil kalau tidak segera diatasi oleh pengurus maka akan segera menjadi masalah besar. Nambah lagi, untuk meredam itu kita harus sering silaturahmi, baik di tingkat cabang maupun di ranting-ranting. Harus ada agenda. Alhamdulillah ya, kita harus jadikan contoh kita sendiri lagi masih. Kita di Gulu-Gulu sudah sering mengadakan kegiatan bersama. Tahun kemarin itu karena baru tahun kemarin kita bisa ngumpul. Agenda kemarin adalah dadakan, kita buat banner bersama. Banner ucapan Hari Raya Idul Fitri itu satu banner 4 perguruan. Kenapa saya dan teman-teman berinisiatif buat satu banner 4 perguruan? Karena yang terjadi di daerah lain bentrok gara-gara banner. Banner Pagar Nusa dirobek, jadi masalah. Banner PS1 ucapan Hari Raya Idul Fitri dirobek, jadi masalah. Kalau sudah dijadikan satu bannernya robek, semuanya rugi. Kayaknya kita harus sering silaturahmi dengan sering membuat agenda. Untuk tahun ini agenda bersama daerah Gulu-Gulu Gandeng itu lumayan banyak dan semoga semuanya terrealisasi. Harus terlaksana. Minimal kemarin yang ada di pikiran teman saya dan teman-teman perguruan lain adalah buka bersama, bagi takjil, banner. Nanti akan dibuat agenda-agenda lain. Intinya sih seperti itu. Jadi, inti dari video kali ini kita cuma mau menghimbau kepada semua teman-teman kita baik dari PS1 maupun dari Pagar Nusa, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya. Saya tahu sendiri permainan di luar. Saya pernah bentrok di luar, pernah. Cuma meskipun saya bentrok di luar, saya pernah bentrok dengan Pagar Nusa daerah Nganjuk. Waktu itu saya konvoy, saya diserang mati-matian, saya dihujani batu. Tapi permasalahan itu jangan sampai dibawa ke daerah masing-masing. Habis bentrok saya silaturahmi sama Mas Ee. Saya ngobrol-ngobrol, saya bercanda-bercanda. Karena yang nyerang saya bukan Pagar Nusa Gulu-Gulu. Yang nyerang saya adalah Pagar Nusa Nganjuk gitu. Ya kita harus pinter di situ. Harus pinter memanage pikiran, sih bahasanya saya. Ini kita harus pinter memanage pikiran kita. Permasalahan di luar jangan dibawa ke daerah masing-masing. Udah di luar sana, di lokasi itu aja. Misalkan sekarang Banyuwangi udah di Banyuwangi aja. Jangan pernah bawa permasalahan yang ada di Banyuwangi dibawa keluar. Top. Banyuwangi bentrok. Misalkan kita tidak tahu, kita kekurangan informasi. Siapa yang menang, siapa yang kalah kita tidak tahu. Misalkan
yang kalah PSHT. Wah, PSHT Sumenep harus balas dendam nih sama Baganusa. Kualat kita. Mau teman-teman perguruan lain kita apa ya, nggak pernah buat masalah, kok kita yang buat masalah. Iya benar Mas. Kan gitu. Jangan membawa permasalahan yang ada di luar dibawa ke daerah kita masing-masing. Banyak sih yang pengen disampaikan, cuma kita siapa? Kita cuma orang bawah. Oh ya, ada tambahan lagi. Wah, ini saya yang banyak ngomong akhirnya. Solusi yang harus dilakukan di Banyuwangi itu bukan dari pihak cabang, bukan dari pihak cabang PSHT cabang Banyuwangi ataupun Baganusa cabang Banyuwangi. Yang harus meredam itu adalah pihak keamanan. Apa yang harus dilakukan pihak keamanan? Semoga ini didengarkan oleh pihak keamanan atau kepolisian yang ada di Banyuwangi. Kepolisian wajib mendorong pengurus cabang Baganusa maupun PSHT untuk membubarkan atau mengeluarkan oknum-oknum yang di luar Banyuwangi yang ada di Banyuwangi. Setahu saya di Banyuwangi itu banyak orang-orang di luar Banyuwangi yang datang. Dari Surabaya, dari Nganjuk, dari Kediri, Bojonegoro, banyak pokoknya. Dari PSHT banyak yang datang, dari Baganusa banyak yang datang. Percuma himbauan agar tidak datang ke Banyuwangi, percuma selama yang di Banyuwangi tidak dikeluarkan. Maka pemerintah Banyuwangi wajib mendorong Baganusa Banyuwangi sama PSHT Banyuwangi untuk mengeluarkan oknum-oknum yang dari luar Banyuwangi untuk segera keluar. Kalau itu pun harus dikawal. Kalau tidak dikawal tidak bisa. Misalkan Baganusa Banyuwangi harus sweeping anggotanya, bukan men-sweeping PSHT. Kalau sweeping PSHT bentrok. Pengurus Baganusa harus men-sweeping anggota Baganusa yang ada di Banyuwangi, dan itu harus dikawal sama kepolisian. Ya. Harus keluar. Ketika sudah keluar, penjagaan di lokasi, PAM di lokasi adalah diganti oleh pihak kepolisian. Aman Banyuwangi. Ya, tapi kalau tidak seperti itu, kita cuma menghimbau nih, NU Banyuwangi menghimbau kita serahkan gajah kepada pihak kepolisian, tapi yang di dalam tidak dibubarkan, ya tetap aja bentrok berlarut-larut. Apalagi ada yang nampung, aduh sama saja. Apalagi nanti terjadi perbedaan pendapat, Mas. Yang satu bilang keluar, yang satu tetap di sini, kan repot juga, Mas. Maka wajib pihak kepolisian yang memulangkan. Harus mendesak. Kalau tidak didesak, tidak didampingi, tidak bisa. Itu video kali ini. Mas mungkin ada tambahan-tambahan, monggo. Ya, jadi untuk saudara-saudara perguruan pencak silat yang ada di Indonesia, mari kita jaga keutuhan NKRI ini bersama-sama. Jadi bukan hanya tanggung jawab Baganusa yang NKRI harga mati yang harus bela Kiai, bukan. Jadi semuanya harus NKRI harga mati, harus saling membela Kiai. meskipun Baganusa kan jargonnya bela Kiai. Meskipun saya ada ikut Baganusa, untuk saya tetap jaga tetap bela Kiai. Iya. Jadi benar, memang benar, Baganusa ini masuk struktur di NU sebagai Banom. Tapi masa iya saya mengaku orang paling NU dan paling batas jaga Kiai gara-gara saya ikut Baganusa? Tidak. Jadi kayak Mas Memin pengen jadi Kiai, tidak apa-apa ikut PSHT, tetap bela Kiai. Jadi kan sama, Mas, kan perbedaannya cuma perguruan. Bahasa itu saya dapat dari Mas Muiz kemarin. Mas, kayaknya saya nanya, Mas PN kok kayaknya paling NU ya? Enggak, Mas. Ya apa? Saya bukan orang Baganusa, tapi kalau ada apa-apa di Kiai ya saya yang pertama di depan, karena saya keturunan Kiai. Ya benar. Ya. Atau Kiai saya diserang orang, Kiai saya difitnah orang, saya meskipun orang Baganusa saya paling terdepan, harus paling di depan. Jadi bukan cuma karena orang Baganusa itu harus jaga Kiai, terus yang lain tidak jaga Kiai. Kita salah kaprahnya di situ. Jadi untuk semuanya, mari kita tetap solid ke depannya,
untuk yang pendekar atau saudara-saudara kita semua yang ada di Banyuwangi, entah dari PSHT atau dari Baganusa, semoga cepat menemukan jalan keluar, solusi aman damai. Kita sama-sama harus sejalan lurus kita ke depan untuk menjaga kekompakan bela kiai sampai mati. Terima kasih Mas waktunya. Ini sebenarnya banyak yang unek-unek di kepala, cuma ya waktu kita terbatas. Mas juga harus pegang latihan, ditunggu siswanya ini. Lagi terima kasih Mas terima kasih penonton yang sudah nonton channelnya Neng Rahmat. Monggo kalau mungkin ada pendapat, ada sharing-sharing dari penonton, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita sharing-sharing lagi dengan teman-teman Baganusa lain, bahkan pengurus IPSI. Kalau tidak salah lusa ini ada pertemuan semua perguruan di Kabupaten Sumeneb, dan alhamdulillah saya mewakili IPSI Sumeneb sebagai humas IPSI Sumeneb. Terima kasih Mas Ya, terima kasih sama-sama waktunya, dan saya sudah diterima dengan damai dan aman di sini. Punya yel-yel nggak Mas? PSHT tidak ada. PSHT Enggak, untuk semua perguruan belum ada Mas. belum ada. Kalau saya ada bisa ngusul enggak? Jadi pencak silat Madura damai. Alhamdulillah Madura perguruannya wakeh teman. Oke, Sumeneb 27 perguruan. aman damai, bisa ngopi bareng. Ngopi bareng. Wah, apalagi saya muter-muter ke perguruan-perguruan, enak. Jadi damai itu enak loh yo. Sekali lagi, ini tambah panjang lagi akhirnya. Sekali lagi terima kasih Mas dan semoga permasalahan yang ada di Banyuwangi segera teratasi, amin. Dapat solusi, dan semoga segera damai. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Apa tadi jargonnya, yel-yelnya? Pencak silat Madura aman.